Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ayuni Hatiliratul Humaira. Ana min firqah asadisah an babil kinayah. Huna uridu an asyraha lakum an ta'rifil kinayah wal farqi bainal kinayah wal majaz wa tashbih. Nah, mubasyaratan ilal babisani al-mabahis. Awalan ta'riful kinayah, pengertian kinayah. Al-kinayatu fil lughah, kinayah dalam bahasa, masdaru kana yakni, masdar dari fiil kana yakni yang artinya mengartikan. Wa kana itu bikada, an kada, dan saya mengartikan ini dengan itu. Idza taraktu at-tasriha bihi, saya menyembunyikan penjelasan. Saya tidak mengatakannya. Wa kana itu syai'a, dan saya mengetahuinya idza satar tuhu wa akhfaitahu, jika saya menurut ahli balaghah lafdun utliqa wa urida minhu lazimun ma'nahu, lafaz yang dimaksudkan dan diinginkan darinya adalah makna lazimnya, ma'a jawazi iradatil ma'nal hakiki, dengan diperbolehkannya makna yang sebenarnya atau makna asalnya. Nahwa Zaidun tawilun najati, atau contohnya adalah Zaid panjang sarung pedangnya. Turidu bihadat tarkib, yang Anda maksudkan dalam tarkib ini atau susunan ini adalah annahu syaja'un adimun, bahwa Zaid itu adalah seseorang yang sangat pemberani. Fa'adalta anit tasrihi bihada sifat, dan Anda menutupi sifat ini ilal isyarati ilaiha bisyai, dengan menunjukkannya sesuatu yang lain. Wa tatarattabu alaihi wa talzimuhu, dan kamu menolak menyatakan sifat ini untuk merujuknya dengan sesuatu yang mengharuskan dan mewajibkan. Li'annahu yalzamu min tuli hamalati saifi. Jadi karena orang yang membawa pedang panjang tulu sahibihi, maka harus panjang juga pemiliknya, atau yang dimaksudkan di sini adalah jismi, dan juga harus mempunyai badan yang panjang atau tinggi. As-sajati adatan, jadi juga harus pemberani biasanya. Wa idzan al-muradu tulu qomatihi, jadi yang dimaksud di sini adalah panjang perwatakannya. Wa illam yakun lahu najat, walaupun tidak mempunyai pedang. Wa ma'adalik yasihu an yuradal ma'nal hakiki, yuradal ma'nal hakikiyu, jadi seperti ini akan benar makna yang sebenarnya. Yang dimaksudkan adalah makna yang sebenarnya. Wa min huna yu'allimu annal farqa bainal kinayati wal majazi, dan dari sini kita dapat mengetahui bahwa perbedaan antara kinayah dan majaz, sihhatu iradatil makna, kebenaran makna asli fil kinayah, dalam kinayah, dunal majaz, sementara majaz fa innahu yunafi dzalika, bertentangan dengan itu. Jadi saya jelaskan ya, di sini tuh maksudnya kinayah itu adalah lafaz yang dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian lazimnya, tetapi dapat dimaksudkan untuk makna asalnya. Maksudnya di sini adalah, jadi kinayah itu walaupun kalimat asal dan kalimat tujuannya itu semuanya bisa terpakai. Nah, contohnya bagaimana? Seperti yang dicontohkan di situ, Zaidun tawilun najati, Zaid itu pedangnya panjang atau sarung pedangnya panjang. Nah, dari sini kan ya memang benar kalau Zaid itu sarung pedangnya itu panjang. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah, berarti kalau orang itu yang mempunyai pedang panjang harus mempunyai keberanian. Nah, sementara jadi yang dimasukkan di sini sebenarnya makna tujuannya itu adalah Zaid itu adalah seseorang yang pemberani, seperti itu. Tapi diungkapkan dengan kalimat yang lain yang menutupi kalimat
yang asli, menutupi kalimat tujuan. Jadi Zaid itu pedangnya panjang, tapi yang dimasukkan di sini adalah Zaid itu seorang yang pemberani. Karena orang yang memegang atau membawa pedang panjang itu harus mempunyai keberanian. Seperti itu. Kita lanjutkan ke al-farqu bainal kinayati wal majazi wa tashbihi. Perbedaan antara kinayah, majaz, dan tashbih. Al-kinayah laha maknayani. Kinayah itu mempunyai dua makna. Makna qaribun dhahirun, makna yang dekat dan jelas fil jumlah dalam kalimat tersebut, wa makna ba'idun khafiyun, dan makna yang jauh tersembunyi. Wal maknal ba'idul khafiyyu, sementara makna jauh yang tersembunyi di sini, wal maksud adalah maksud yang dituju atau tujuannya. Wa kullal maknanya ini dan setiap dua makna ini sahihun wa maqbulun, semuanya sama-sama benar dan dapat diterima. Amal majazu, sementara majaz, fahuwa an nasta'mila makna wa naqsuda makna akhar, kita hanya bisa menggunakan makna dan maksud makna yang lainnya. Sementara tashbih, at-tashbihu aqdun muqaranatun baina tarafaini an aw syai'aini yashtarikani fi sifatin wahidatin yuridu yazidu ahaduhuma 'alal akhari fi hadhihi sifah. Jadi kalau tashbih itu dia itu membandingkan. Jadi membandingkan menyerupakan dua sifat yang karena mereka berdua itu sama-sama mempunyai sifat yang sama, seperti itu. Nah, saya beri contoh ya. Jadi di sini ada contoh, misalnya saya menyebutkan di sini. Jadi ada makna, maksudnya di sini makna itu makna yang sebenarnya ya, makna tujuannya itu adalah karomu Ahmad. Jadi kemuliaannya atau kedermawanannya Ahmad. Nah, kalau misalnya kita mengungkapkannya dengan cara tashbih, itu contohnya seperti di tashbih ya, Ahmad kalbahri fil karomi. Jadi Ahmad itu bagaikan lautan dalam kemuliaan. Nah, jadi yang dimaksud ini kenapa kok diserupakan dengan lautan? Ya, jadi lautan itu kan dia luas dalam. Jadi yang dimaksud di sini kan Ahmad itu sangat luas sekali, jadi dia tuh sangat dermawan, gitu. Maksudnya begitu. Sementara majaz, ra'aitu bahron fi baiti Ahmad. Jadi saya melihat lautan di rumah Ahmad. Yang dimaksud di sini kan seperti tidak mungkin ya, masa ada di dalam rumah itu lautan, kan nggak mungkin. Jadi yang dimaksud di sini kita tuh harus melihat ke makna tujuannya. Tidak bisa kalau mentahan atau letterlek kita mengartikan itu, tidak bisa. Karena kalau dilihat kan nggak mungkin kalau di dalam rumah itu ada lautan, seperti itu. Sementara kinayah, Ahmad kasirur romadi. Ahmad itu banyak abunya. Nah, banyak abunya ini jangan diartikan Ahmad itu nggak pernah mandi atau bekerja terus sampai nggak pernah mandi terus banyak debunya, banyak abunya. Tidak begitu maksudnya. Tapi maksudnya, jadi kalau misalnya Ahmad itu misalnya dia tuh menerima tamu. Nah, tamu datang ke rumahnya. Lalu karena dia itu seorang yang dermawan, jadi dia itu memasakkan banyak makanan untuk tamunya. Nah, kalau memasak itu pasti kan menggunakan menggunakan kayu bakar ya. Maksudnya salah satu alatnya kan menggunakan kayu bakar. Jadi semakin banyak kita memasak, semakin banyak dia memasak untuk tamunya, maka semakin banyak juga abu yang akan dihasilkan dari kayu tersebut. Nah, seperti itu. Jadi jangan diartikan kalau Ahmad ini berhari-hari gak mandi, makanya dia banyak debunya, banyak abunya. Tidak begitu. Tapi yang dimasukkan di sini karena dia itu sangat dermawan. Jadi dia itu banyak membakar kayu untuk memasakkan tamu-tamunya, seperti itu. Baik, cukup sekian pengertian dari saya, penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya Fathan Abdul Razak. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kinayahnya, yaitu tujuan-tujuan dari kinayahnya. Tujuan-tujuan dari kinayah. Gunaka al-aditu min agradil kinayati, walakin al-gharadu minal kinayati fi syaklin amin huwa at-tarkizu alal khotobi wal isyarati li syai'in muayyanin lakin bitarkin awir mubasyirin. Jadi kinayah itu mempunyai tujuan yang banyak, akan tetapi secara garis besarnya itu memfokuskan pada ucapan dan memberikan isyarah terhadap sesuatu yang tertentu dengan secara tidak langsung. Masuk pada tujuan yang pertama, yaitu al-ghardul awal fil kinayah huwa itharul uslubi al-ghairi mubasyirin wa huwa aidan li anna min khilaliha nastati'u innakula ma yahlu lana lakin bi uslubin ghairi mubasyirin. Yang pertama yaitu memilih metode secara tidak langsung. Jadi ketika kita mengucapkannya itu bisa, akan tetapi pengucapannya itu secara tidak langsung saja. Bahwa min ahadil agrodi al-muhimmati jiddan walati tustahdamu bi kasratin yaumiyan. Dan tujuan ini tadi adalah salah satu tujuan yang penting sekali dan banyak digunakan dalam sehari-hari. Contohnya apa ya? Kalau saya mempunyai contoh itu, pada seseorang mempunyai gelang yang bisu. Orang itu mempunyai gelang yang bisu. Maksudnya yaitu gelang yang bisu itu orang yang, makna aslinya itu orang ditujukan kepada orang yang gemuk atau gemuk. Orang yang gemuk, karena memang piye bahasanya. Halnya orang yang gemuk itu kan memang kalau memakai gelang itu tidak kalau di bahasa Jawanya, cara tiang niku lek ndamel gelang sing lemu niku kan mboten muni lek saumpami di goyang-goyang ning ngoten niku. Soalnya kan gelang ini nggih sempit, diibaratkan seperti orang yang gelangnya bisu, tapi maksudnya di situ orang yang gemuk. Yang tujuan yang kedua yaitu ghardusani istahdamal ghardusani fil kinayati an takbiri yan bihi ala makna khosin lakin laisa bitori qatin lafdihi al makna ya. Yang kedua yaitu mengungkapkan suatu peringatan terhadap makna yang khusus, akan tetapi tidak melafadzkan makna aslinya secara langsung. Contoh, sayadhabu hadzal rajulu ilal baiti al kabiri, bimakna sayadhabu hadzal rajulu ilas sijni. Maksudnya dari kinayahnya tersebut kan al baiti al kabiri, maksudnya rumah yang besar itu adalah penjara.
Al-ghardu salis, tujuan yang ketiga yaitu al-lafdhu al-fani fil kalami muhimun jiddan. Fil ghardi asalis minal kinayati yatimu istihdamu lafdun jamilun lakin bimakna yakunu albun au qabihun. Tiga yaitu menggunakan lafaz yang indah tapi mempunyai makna yang menyakitkan atau mencela. Contoh, al-jamalu tabaqatun kharijiyatun. Al-jamalu al-jamalu kan berarti kebagusan atau keindahan. Tabaqatun bisa lembaran atau lapisan, kharijiyatun yang luar. Jadi kebagusan itu hanya lapisan yang luar luarnya saja gitu. Dimana innal qabaha mutagolun fi dakhilil insani hatta fil idhami. Sungguhnya keburukan itu ada dalam diri manusia bahkan sampai tulang-tulangnya. Jadi ketika orang mengatakan al-jamalu tabaqatun kharijiyatun itu kan sebenarnya kan nyindir kalau yang yang dimaksud itu orangnya itu buruk, dalam mempunyai keburukan di dalam dirinya sendiri. Al-ghardu rabi. Kemudian tujuan yang keempat yaitu al-aktsaru istihdaman fil lughatil arabiyyah wa aidan fi jami'il lughatil alam li'annahu yasturu ala yakunu yasturu alladhi yakunu minar rafi'i yang qauluhu mithlul aurati awil mustaqabihati. Kemudian yaitu yang keempat, banyak kinayah ini banyak digunakan pada lughat Arab dan juga pada bahasa-bahasa dunia yang lain, karena untuk hal tersebut menutupi suatu ucapan yang tinggi atau orang yang tinggi. Contoh, qala ta'ala wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aula mastumun nisaa falam tajidu ma'un fatayammamu sa'idan thayyiban. Biadil ayah dalam ayat tersebut itu kan terdapat kalimat ghaid. Ghaid itu kan mempunyai arti yang jelek, BAB. Itu sebenarnya kinayah dari lafadz qada'il hajat. Bakal limat lamastumun nisa ja'at bimakna jima. Maksudnya itu lamastumun nisa itu mempunyai kinayah jima. Kinayahnya dari lafadz jima. Selanjutnya tujuan yang kelima yatimu istihdamuhu fi idahi makna limaudu'an malakin bi ihtisarin au bi ibaratin muqtasiratin. Dalam kinayah itu menggunakan untuk menjelaskan makna. Dalam tujuan kinayah tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna dalam suatu tema dengan ringkas dan singkat. Contohnya yushiru ila ra'isil wilayati al-muttahidati walil muwaddafina ladaihi bil baitil abyad
sayasduru al baitil abyad al yaum qararon jadidan. Maksudnya dari kinayah dari lafadz baitil abyad itu dimaksudkan sebagai hari di mana munculnya peraturan yang baru. Kemudian al-ghardus sadis, tujuan yang keenam yaitu istihdamuha li ihtisari sifati au tahwilis sifati ila ghairi ibaratin lakin yabqi laha nafsul makna al asli. Itu untuk menyingkat sifat atau memindahkan sifat terhadap ibarat lain, akan tetapi laha nafsul makna, akan tetapi tidak meninggalkan makna yang aslinya atau tidak lepas dari makna aslinya. Contoh, ja'a sami tawilun najati, Sami datang dengan bimakna tawilul qomati. Tawilun najati ini kan mempunyai arti sarung pedang. Nah, maksud dari lafadz kinayah tersebut bimakna tawilul qomati, bahwa sami tersebut tawilul qomati, dawa dedege, panjang, tinggi, orang yang tinggi. Soalnya kalau sarung pedangnya tinggi kan juga pasti orangnya juga tinggi. Al-ghardu as-sabiq fil kinayah. Yang ketujuh, tujuannya kinayah yaitu yatim istihdamuha fil madhi awidami lakin bi ibaratil lafziyah au tasarrah babi ta'bir jamilin. Yang ketujuh yaitu kinayah untuk memuji atau mencela memuji dan mencela dengan pengungkapan lafadznya itu singkat dan akan tetapi bagus. Contoh, ibtasamtu kal af'a al jadzabah, senyumanku ibtasamta ya. Senyumanmu itu seperti ular yang berbisa. Ta'ti bimakna al-khabas hubusi, mempunyai makna yang buruk, akan tetapi ibarat lafadznya itu ringkas dan bagus. Al-ghardu as-samin fil ghardisamin fil kinayah yatimu istihdamu. Tujuan yang ke-8 yaitu digunakan untuk memindah tahwilul asma'i fi tahwilil asma'i ila alqab bi awis sifati au sifatin, memindah nama ke julukan atau sifatnya. Contoh, waliul ahdi tersebut julukan untuk seorang raja. Bihadal laqabil askhasi al muluki, terhadap raja, ditujukan terhadap raja. Kemudian al-ghardu tasi' fil kinayati yatimu istihdamuha ka ahadin askalil al-ghazi haitsu yus'abu ala ghairil adqiya fahmul maqsudi bihadhil ibarat. Jadi tujuan yang ke-9 yaitu untuk
suatu teka-teki yang mana teka-teki tersebut susah untuk difahami maksudnya bagi orang yang tidak pintar dalam pemahamannya. Contoh, tarmi minal manaroti lil ardi la yankasiru, dilempar dari menara menuju ke bumi, menuju ke bawah, itu tidak rusak, tidak hancur. Tarmihi fil makna yankasiru, akan dilempar dalam air itu hancur. Maksudnya ini kan teka-teki, apa tuh yang dilempar dari atas, dari menara menuju ke bawah itu kok tidak hancur, sedangkan dilempar dalam air itu hancur. Fi kinayati hadza al yaksudu alwaraq, yaitu kertas kan dilempar dari atas ke bawah tidak hancur, akan tetapi bila dilemparkan atau dijatuhkan dalam air itu kan hancur. Al-Qardul al-Ashir fil kinayah wa qaulun ibaratul lafdiyah aksaru fahman minal ibaratil asliyati wa aksuru. Maksudnya nomor 10, mengungkapkan ibarat lafdiyahnya itu lebih, bila mengungkapkan ibarat lafdiyah itu lebih banyak dalam pemahamannya daripada ibarat aslinya, dan mengungkapkan ibarat lafdiyah itu lebih ringkas. Mengungkapkan ibarat lafdiyahnya itu lebih banyak menimbulkan banyak pemahaman dan lebih ringkas daripada ibarat yang aslinya. Contoh, yushiru ila ta'ami al-kamili bitobaki, dia memberikan isyarat terhadap makanan yang bagus atau sempurna dengan piring. Dia memberikan isyarat bahwa makanan itu bagus dengan piring. Karena tobako masa al-yaum ra'i'un jiddan, piring pada sore hari itu bagus sekali, rapi sekali. Mungkin segitu, apabila ada kurangnya atau tidak memahamkan atau masih mengganjal mohon ditanyakan. Syukran.